Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Asriani. Saya adalah pamong belajar dari UPT SPNF SKB Nrekang. Di kesempatan ini, saya akan memperkenalkan praktek baik pembelajaran yang saya lakukan dengan judul Pembelajaran Diferensiasi untuk Warga Belajar Kesetaraan. Materi pembelajaran. Di tahap ini, materi yang diberikan kepada warga belajar disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Mereka diberi kebebasan untuk memilih materi pembelajaran, diberi kebebasan untuk memilih topik yang diminati, diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran sehingga dengan mudah memahami materi yang disajikan. Dengan cara seperti ini, warga belajar senantiasa belajar dengan giat dan penuh semangat. Di tahap ini pula, warga belajar dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau minat mereka sehingga mereka dapat belajar dengan teman sejajar. Untuk itu, seorang pendidik harus menyiapkan berbagai tingkat materi atau sumber daya tambahan agar menyesuaikan dengan kemampuan belajar warga. Pendidik harus menyiapkan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, mulai dari dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Pendidik juga harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap sesi pembelajaran agar warga belajar memahami apa yang diharapkan dari mereka. Metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang beragam. Metode pengajaran yang dilakukan di kelas ini adalah pembelajaran kooperatif, di mana warga belajar membentuk kelompok-kelompok kecil. Ini memungkinkan warga belajar dengan kemampuan yang lebih kuat membantu teman yang membutuhkan bantuan tambahan. Metode lain yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah, di mana pendidik mengajukan pertanyaan atau masalah yang memerlukan pemecahan. Warga belajar dapat bekerja dalam kelompok untuk menemukan solusi yang berbeda. Metode selanjutnya adalah pembelajaran berbasis teknologi, yaitu menggunakan teknologi seperti video atau platform pembelajaran daring untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Selanjutnya adalah diskusi kelas, memfasilitasi kelas yang melibatkan semua warga belajar. Dukung setiap warga belajar untuk berbicara dan berbagai pemikiran mereka. Berikutnya adalah memberikan beberapa pilihan tugas atau proyek sehingga warga belajar dapat memilih yang sesuai dengan minat atau tingkat kemampuan mereka. Penggunaan metode-metode ini dalam pembelajaran diferensiasi membantu menciptakan lingkungan yang mendukung warga belajar dengan berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar untuk sukses dalam pembelajaran mereka. Metode penilaian. Dalam pembelajaran diferensiasi, metode penilaian harus dirancang untuk memahami kemajuan dan pencapaian warga belajar, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Metode-metode penilaian yang dilakukan. Pertama, penilaian formatif, yaitu untuk memantau pemahaman warga belajar, dapat berupa pertanyaan lisan atau kuis. Kedua, penilaian sumatif, dilakukan penilaian akhir di setiap topik pembelajaran. Ketiga, pertanyaan terbuka, digunakan untuk mendorong warga belajar untuk berpikir kritis dan merumuskan jawaban unik, serta memberi ruang bagi mereka untuk beragam tanggapan. Keempat, pilihan tugas,
memberikan beberapa pilihan tugas atau proyek untuk mengevaluasi pemahaman mereka, memungkinkan bagi mereka untuk memilih tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kelima, pemantauan kelas, mengamati warga belajar secara kontinu selama proses pembelajaran untuk melihat mereka merespon instruksi. Keenam, self-assessment, mengajarkan kepada mereka untuk menilai diri sendiri, merefleksikan pemahaman mereka, mencatat kekuatan dan kelemahan, dan merencanakan perbaikan. Jadi, penggunaan metode penilaian dalam pembelajaran diferensiasi membantu pendidik untuk memahami kemajuan setiap warga belajar dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk mendukung perkembangan mereka.